Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man dhayya lana al-jannah wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Al-Almi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada sifat maknawiyah. Sifat yang ke-15 yaitu sifat maknawiyah. Yang pertama dimulai dari sifat qadiran, yang ke-14 ya. Qadiran. Yang ke-15 muridan, terus sampai yang ke-20 semuanya adalah sifat-sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang melazimi sifat ma'ani. Artinya sifat yang apabila sifat tersebut adalah sifat yang berkaitan atau mulazamah atau tidak saling mendahului. Apabila sifat ini mau dijadikan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah muridan, sifat Allah qadiran, ini lazim dengan adanya sifat kudrat. Tiap-tiap ada sifat kudrat, pasti ada pula sifat qadiran. Tiap ada sifat iradah, pasti pula ada sifat muridan. Ini berkaitan, ini lazim yang tidak bisa dipisahkan, dan keduanya tidak saling mendahului.
Qadiran adalah sifat yang disebutkan pula di dalam Al-Quran. Artinya dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat disebutkan pula sifat-sifat ini. Sedangkan sifat ma'ani tidak disebut dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus murid, alim, terus takalim, ini semua disebut dalam Al-Quran. Sedangkan sifat ma'ani tidak ada satupun disebut dalam Al-Quran. Tapi keduanya kan lazim. Kalau ditemukan adanya maknawiyah, ya pasti ada ma'ani. Kalau ditemunya ada ma'ani, pasti ada. Nah, ini nggak bisa dipisahkan, hingga yang ditulis oleh Al-Quran itu sifat maknawiyahnya, tapi akal bisa mendeteksi adanya sifat ma'ani. Jadi bukan seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Kenapa? Karena yang pertama tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, akan dianggap nanti keadaannya seperti makhluk. Kita juga disebut qadir karena adanya kudrat. Lah Mu'tazilah tidak mau menisbatkan ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menetapkan adanya qadiran dikarenakan adanya sifat kudrat, karena akan jadi sama dengan makhluk. Padahal keadaannya bukan sama. Kalau itu terjadinya pada makhluk, maka kedua sifat ini jadinya elat alal ma'lul. Artinya menjadi sebab akibat. Sebabnya ada kudrat, maka adanya sifat qadir. Artinya kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Kudratnya diciptakan, qadironnya juga diciptakan. Ini kalau mau menjadi sifatnya makhluk. Tapi kalau menjadi sifatnya Allah, maka keduanya ini lazim, bukan elat alal makhlul, bukan sebab ala musabbab. Ini bedanya. Maka Mu'tazilah nggak menerima itu. Kata Mu'tazilah, pokoknya kalau menjadi sifat Allah akan jadinya nanti sama dengan sifat makhluk. Maka Mu'tazilah tidak menerima sifat ma'ani, tapi menerima sifat maknawiyah. Masih mendingan orang-orang Mu'tazilah. Artinya masih menerima Allah itu pada dirinya ada zatnya. Qadiron dianggap sebagai zat, muridan dianggap sebagai zat. Artinya masih menganggap bahwa pada Allah itu ada zatnya. Nah, sedangkan orang-orang filsafat lebih parah lagi, nggak menganggap keduanya, wala zat wala sifat. Ini lebih parah keadaannya. Kalau Mu'tazilah tidak menerima sifat, tidak menerima Allah itu bersifat, tapi menerima Allah itu zat. Sifatnya nggak diterima, karena kalau Allah bersifat sama dengan makhluk. Jadi Allah itu cuman zat. Zatnya qadir, zatnya murid, zatnya alim, zatnya sami, zatnya basor, zatnya mutakallim. Nah, kalau bagi pemahaman kita, apabila kita mengimani Tuhan, mengimani Allah itu adalah zat yang qadir, zat yang murid,
berarti nanti akan dipahami Allah tersusun dari beberapa zat. Zat qadir sendiri, zat murid sendiri, zat alim sendiri, begitu kan? Maka jadinya akan lebih parah dari trinitas malah jadinya. Bukan tersusun 3 perkara malah 7 perkara nanti akhirnya. Ini kalau mau memakai logika kita. Artinya cara berpikirnya Mu'tazilah berbeda dengan cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu cara berpikirnya bukan menolak sifat Allah, agar Allah itu tidak sama dengan makhluk, bukan terus membedakannya dari arah kalau Allah itu hanya punya zat tapi nggak punya sifat. Kalau makhluk pada dirinya punya zat dan punya sifat. Nah biar nggak sama, dibuang sifatnya, maka Tuhan hanya zat yang tidak bersifat. Agar apa? Agar berbeda dengan makhluk. Kalau kita caranya membedakan nggak begitu. Allah itu zat yang bersifat, makhluk juga zat yang bersifat. Karena akal nggak bisa menerima adanya suatu zat tanpa adanya sifat. Nah, bedanya bagaimana? Oh, bedanya kalau zatnya makhluk jirim, sifatnya makhluk a'rad. Kalau zatnya Allah bukan jirim, sifatnya Allah bukan a'rad. Kita menemukan gambaran ketuhanan dari arah itu. Artinya Allah itu tetap zat yang bersifat, tapi zatnya dan sifatnya mukhalafah lil hawadis. Itu keimanan kita harus begitu. Adapun Mu'tazilah berbeda. Oh, agar Allah beda ya mestinya dibuang sifatnya. Jadi Allah beda, hanya zat doang yang nggak pakai sifat. Ini bagi kita pemahaman seperti ini batal. Itu sama aja kamu punya peci kekecilan, pecinya kekecilan, terus kepalanya dipangkas biar pecinya pas. Itu kira-kira pemikiran bagaimana begitu? Waras apa nggak waras itu? Artinya biar sesuai dengan keinginan kita, dia membuang sesuatu yang penting gitu loh. Lawang kepala dibuang, disesret kan demi peci kan, ini waras apa nggak waras? Mestinya bukan kepalanya yang disesrek, bukan, pecinya tuker, goblok yang lebih gede, begitu dong. Masa kepalanya disesrek? Nanti kalau sepatu kekecilan gimana? Jempol disesrek gitu. Hah? Jempol dibuang, jendek dijemang, ini baru pas nih Pak. Oh ya sudah, lu jalan dah pakai. 2,3 lagi sepatunya ya. LB lagi kena. Jadi ini perbedaan kita dengan Mu'tazilah begitu. Jadi Mu'tazilah masih menjadi bagian dari orang Islam di dunia. Jadi kita tidak menjadikan ini sebagai bagian mengatakan Mu'tazilah bukan orang Islam, enggak. Hanya cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cara berpikirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam As-Sanusi, Imam Al-Ghazali, sampai kepada Imam Asy'ari, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dalam beragama itu bermadhab, mengikuti pendapatnya para ulama usholeh. Mereka mengajarkan cara berpikir yang benar dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qadiron bagi kita itu adalah sifat yang lazim dengan qudrat. Enggak mungkin ada qadir tanpa adanya qudrat. Makanya Mu'tazilah
Ketika dia menetapkan Allah qadiron tanpa kudrat, maka ditanya, apa buktinya kalau Allah itu qadiron? Ketika ditanya, buktinya Allah qadiron karena menguasai alam semesta. Karena menciptakan langit, bumi, maka dialah yang berkuasa. Jadi Allah disebut sebagai zat yang berkuasa karena menguasai sesuatu. Lah pertanyaannya, sebelum diciptakannya langit bumi, apa yang dikuasai Allah? Lah kalau nggak ada berarti nggak qadir dong, nggak berkuasa dong. Berarti berkuasanya baru setelah menciptakan langit bumi. Ini pendapat yang nggak sepaham lagi dengan kita, gitu loh. Nah kita paham gimana? Apa buktinya kalau Allah itu qadiron? Bagi kita buktinya adalah karena bersifat kudrat. Karena adanya sifat kudrat, maka Allah bersifat pula qadiron. Gitu loh. Nah, gambarannya kayak apa? Gambarannya seperti yang nyata kita lihat. Kalau kamu melihat orang duduk, kamu lihat orang duduk. Ketika ditanya, kamu lihat Habib Adnan duduk, ditanya, Habib Adnan lagi ngapain? Oh, lagi duduk. Dia orang yang sedang duduk. Kenapa disebut orang yang sedang duduk? Karena punya sifat duduk. Lah kalau dia tidak duduk, tapi disebut orang yang duduk, gimana? Bisa nggak? Orang tidak berdiri, tapi disebut orang yang berdiri. Tidak pakai baju biru, disebut orang yang berbaju biru. Bisa? Gitu loh. Jadi menurut pemikiran ahli sunnah, hal ini nggak bisa diaplikasikan, nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana bisa ada sifat keadaan tanpa adanya sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani sama sifat keadaan selalu berkaitan. Kalau pada kita namanya elat alal ma'lul, kalau pada Allah namanya lazim alal malzum. Artinya kalau pada kita kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Beda pula sama Mu'tazilah lagi nih. Mu'tazilah mengatakan kalau keadaan pada kita qadironnya kita itu enggak diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu kudratnya. Allah menciptakan kemampuan pada kita. Maka berarti kita punya sifat mampu. Dengan adanya sifat mampu itu memunculkan pekerjaan pada kita sehingga kita disebut orang yang mampu. Jadi orang yang mampu itu muncul dengan sendirinya karena adanya sifat mampu. Jadi bukan elat alal ma'lul. Jadi si elat, si ma'lulnya enggak diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan sifat kuasanya, tapi kemampuan bekerjanya muncul dengan sendirinya. Itu bukan pendapat kita, ini hati-hati ini. Dan ini banyak orang terjebak menjadi Mu'tazilah tapi nggak berasa. Allah menciptakan penglihatan, maka yang saya lihat apa saja terserah saya. Kan sudah ada penglihatannya, nggak diciptakan lagi oleh Allah. Jadi melihatnya diciptakan, yang melihatnya nggak diciptakan. Mendengarnya diciptakan Allah, jadinya orang yang mendengar nggak diciptakan oleh Allah.
kuasanya diciptakan Allah, jadinya orang yang berkuasa tidak diciptakan Allah. Ini ada sesuatu yang keluar dari kekuasaannya Allah bagi pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kata ahlu sunnah, kalau Allah menciptakan sifat kudrat, sifat mampu pada kita, maka keadaannya orang itu punya kemampuan dan dia menjadi orang yang berkemampuan, itu pun hasil ciptaan Allah. Kita pendapatnya begitu. Hingga kedua keadaan itu namanya elah alal ma'lul. Seperti apa contohnya? Cincin dan tangan dan jari. Kalau tangannya gerak, cincinnya pasti gerak. Kalau tangan saya gerak, baju saya pasti gerak. Kata Mu'tazilah enggak begitu. Allah menciptakan gerak pada tangan kita, maka gerak itu memunculkan geraknya yang lain. Jadi geraknya baju ini dimunculkan oleh geraknya tangan, bukan diciptakan oleh Allah. Kalau kita berpendapat geraknya tangan diciptakan Allah, geraknya baju juga diciptakan Allah. Bukan Allah hanya menciptakan geraknya tangan, sedangkan geraknya baju muncul sendiri karena adanya gerak tangan. Hingga di dunia ini banyak yang terjadi tapi nggak diciptakan oleh Allah. Ya ujung-ujungnya sih Allah juga, tapi ada tapinya itu maksudnya. Allah cuman menitipkan kekuatannya doang. Memang sih Allah juga, tapi cuman titip kekuatan. Dengan kekuatan itu muncul yang lain dengan sendirinya. Ini nggak boleh. Ahlussunnah punya paham seperti itu. Ya, jadi kita harus punya paham qadiran yang ada pada kita diciptakan oleh Allah, maka kudrat yang ada pada kita juga diciptakan oleh Allah. Ini harus jadi pendapatnya Ahlussunnah, harus punya pendapat demikian. Jangan sampai pendapatnya mengikuti pendapat orang-orang Mu'tazilah, apalagi sampai ke filsafat, itu menolak kedua-duanya, malah zat ditolak, sifat ditolak. Dalam Mu'tazilah masih menerima zat, menolak sifat. Ya walaupun pincang jalannya masih jalan-jalan juga. Jalan pakai satu kaki. Kalau filsafat sudah nggak jalan sama sekali, ketuhanannya dibuang sama dia, hingga nggak bisa dikenali apapun tentang Tuhan menurut orang filsafat. Kalau Mu'tazilah masih bisa dikenali, hanya Tuhan itu zat doang yang tidak bersifat. Ahlussunnah berpendapat Allah itu zat yang bersifat. Berarti sama dong dengan makhluk. Oh, beda zatnya, beda sifatnya. Jangan untuk membedakan dibuang salah satunya. Oh, itu super parah itu. Tandanya Mu'tazilah itu cara berpikirnya nggak sama dengan cara berpikir Ahlussunnah. Nah, sekarang kita omong indra, alat indra yang ada pada kita itu cara kerjanya sedunia sama. Cara kerjanya mata sama, hasilnya sama. Matanya orang Mekah sono ngelihat ini apa? Ya sama, nggak terus matanya orang sono beda, Beb, nggak biru lihatnya, kalau begini lihatnya kuning, Beb. Berarti matanya pakai kacamata kuning kali. Kalau mata normal akan nemunya sama. Lidah yang normal akan minum Coca-Cola ya sama. Susu yang di sana diminum manis, di sini manis, nggak ada terus. Oh, ini rasanya
karena resep buatan sana di sini beda. Ya nggak ada, wong lidahnya sama ya nemunya sama. Kuping di sana main musik di sana enak, di sini juga enak. Oh, ini mah musik enaknya di sana doang, di sini nggak enak. Nggak ada. Kalau kupingnya sama nemunya semua begitu. Orang ke kutub utara, orang Arab ke kutub utara kedinginan, orang sini kedinginan. Kalau orang sini ke sono kok buka baju kepanasan, nah itu perlu ente periksain. Ini kena corona kali dia. Nggak bisa merasakan. Bau terasi nggak bau, panas dingin nggak bau, masakan nggak ada rasanya, corona nih orang. Jadi indera itu nemunya harus sama. Akal pun begitu gitu loh. Akal dibikin oleh Allah satu macam, maka nemunya harus sama. Kalau sudah cara berpikirnya berbeda, hasilnya ya beda. Lah kalau sudah hasilnya beda, berarti sudah keluar dari pedomannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Mu'tazilah itu cara mikirnya tidak sama dengan cara mikirnya kita. Maka harus hati-hati, jangan berpikir mengikuti pendapat orang-orang Mu'tazilah. Maka cirinya Ahlus Sunnahnya bagaimana? Kalau di musola, di masjid, di majelis taklim masih diajarkan sifat wujud qidam baqa, Ahlus Sunnah. Udah nggak ada lain, nggak ada. Kalau sudah di tempat-tempat itu nggak diajarkan sifat wujud qidam baqa, bukan Ahlus Sunnah. Ini ciri namanya. Ini alamat, ini kode etik yang tidak bisa terbantahkan. Kalau kamu pakai kodenya lain ini, apa buktinya di Ahli Sunnah? Oh, tahlilan, oh repot. Nanti kalau nggak pas tahlil, bukan Ahli Sunnah, gitu ya. Tazilah. Apa buktinya di Ahli Sunnah? Oh, maulidan. Bukti Ahli Sunnah apa? Kalau sholat sedekap, ini nggak ada hubungannya semua. Oh, bukti Ahli Sunnah kalau tahiyat lurus nggak goyang? Oh, nggak ada hubungannya, nggak ada. Kalau Ahli Sunnah itu kalau kunut sholat pakai kunut. Ini itu bukan alamat. Itu semua hanya pakaiannya Ahli Sunnah. Pakaian itu boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kalau ada Ahli Sunnah kok lupa baca kunut terus bukan Ahli Sunnah gitu. Makanya alamatnya Ahli Sunnah harus dicatat. Itu yang masih mengajarkan sifat-sifat Allah gitu. Karena yang menerima Allah itu zat yang bersifatan, itu hanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tidak menerima lagi Allah sebagai zat yang bersifatan, tapi dia hanya menerima Allah itu zat tanpa sifat. Makanya ketika ngomong qadir itu diterima oleh Mu'tazilah, tapi bukan sebagai sifat, tapi sebagai zat. Maka qadir bila kudrat. Qadirnya enggak karena adanya sifat kudrat. Muridannya tidak karena adanya sifat iradah. Alimnya enggak karena sifat ilmu. Ini kan kata kita aneh. Jadi kalau kata kita, kalau ada orang alim, ada orang disebut alim, pasti karena adanya sifat ilmu. Masa pada dirinya nggak ada ilmu, ini orang nggak punya ilmu, tapi alimnya luar biasa. Bisa begitu? Bisa begitu? Lu pegang jidatnya, lu rada anget ya gitu. Dari zuhur sampai isya nggak ngomong sama sekali. Alim. Wah, alimnya nih orang. Ada ilmunya? Nggak ada. Tapi alimnya luar biasa. Bagaimana ada alim tanpa ilmu? Ada qadir tanpa kudrat. Ini pendapat inilah yang harus menjadi pedoman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keluar dari pendapat ini.
kamu keluar dari pendapat ini, maka kamu akan jadi Mu'tazilah. Maka sekarang banyak orang-orang yang menganggap bahwa saya punya aktivitas, ya, saya bisa kerja, bisa jalan, bisa makan, bisa duduk, bisa. Ya, ini muncul dari diri saya sendiri. Lah Allah menciptakan apa pada kamu? Allah hanya menciptakan kekuatannya saja. Dengan kekuatan itu muncullah sesuatu yang lainnya tanpa diciptakan oleh Allah. Sama saja Allah menciptakan kudratnya. Kudrat memunculkan qadirannya. Allah menciptakan ilmunya. Si ilmu menciptakan alimnya. Oh, itu bukan pendapat kita. Kita punya pendapat ilmunya diciptakan Allah, alimnya pun diciptakan Allah. Kalau Allah menciptakan kita kekuatan, maka hasil dari kekuatan itu pun diciptakan Allah. Ini harus begini, jangan sampai nanti salah memahami, salah meyakini, secara nggak sengaja tahu-tahu keserempet jadi Mu'tazilah. Makanya dikatakan di sini dari mulai sifat qadiran, artinya Allah berkuasa tanpa dengan bantuan alat. Yang namanya berkuasa bagi Allah itu nggak butuh bantuan segala sesuatu. Kalau kita disebut yang berkuasa karena adanya bantuan, adanya pertolongan. Kemudian muridan, disebut muridan, Allah yang berkehendak. Tapi yang berkehendak bagi Allah itu nggak pakai menimbang, nggak pakai mikir. Kenapa? Karena Allah tidak mencari keuntungan. Sedangkan kita berkehendak, kita qadir, kita murid yang menentukan, tapi keinginan kita disertai dengan menimbang karena banyak perhitungan, karena ada yang kita harapkan untuk menjadi hasil. Yang ke-16 aliman. Allah disebut aliman, maka alimnya Allah itu Allah mengetahui dengan tidak terbatas, dan pengetahuan Allah tidak tersimpan di dalam hati. Kalau kita disebut alim, alimnya kita karena di dalam hati ada ilmu. Nah, kalau Allah disebut alim bukan karena tersimpan di dalam hati. Nah, ilmunya Allah itu enggak tersimpan dalam hati. Kalau ilmunya kita tersimpan di dalam hati. Kalau hatinya rada stres, ya, ilmunya juga ikut stres juga. Mustahil Allah itu jahilan. Terus hidup. Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup karena ada sifat hayyan. Karena ada sifat apa? Hayyun. Bagi Mu'tazilah, Allah yang maha hidup, tapi pada dirinya enggak punya sifat hidup. Begitu pula sami'an, Allah itu yang maha mendengar. Allah maha mendengar tidak dengan bantuan telinga. Allah maha hidup tidak dengan roh. Kalau kita disebut hidup karena berkaitan dengan roh. Adapun Allah hidup tidak berkaitan dengan roh. Kemudian sami'an, Allah mendengar tidak dengan bantuan telinga. Lalu Allah basiran, Allah maha melihat tidak dengan bantuan mata. Yang ke-20 Allah mutakalliman, yang berbicara tidak dengan mulut, tidak dengan huruf, tidak dengan suara.
Lalu poinnya, adapun dalil sifat-sifat yang telah dibicarakan di atas dari sifat qadiron sampai sifat mutakaliman adalah sifat kudrat sampai sifat kalam. Dari sifat kudrat sampai sifat kalam ini adalah sifat ma'ani. Maka keduanya itu adalah lazim dengan adanya sifat ma'nawiyah. Lah kalau Mu'tazilah ditanya, apa buktinya Allah qadiron? Menciptakan langit bumi. Apa buktinya Allah muridan? Menentukan segala keadaan-keadaan makhluk. Apa buktinya Allah itu aliman? Bisa bikin langit bumi. Apa buktinya Allah hidup? Karena menciptakan kehidupan. Kalau ditanya lah, kalau menciptakan kematian, nanti yang maha mati gitu. Karena menciptakan kehidupan, jadi yang maha hidup. Ini pendapat Mu'tazilah. Kita tidak boleh berpendapat seperti itu. Kita punya pendapat Allah itu disebut yang maha hidup karena adanya sifat hidup pada dirinya. Begitu dong. Kaitannya adalah sifat dengan sifat. Sifat yang satu berkaitan dengan sifat yang lain. Kalau itu pada Allah, maka itu namanya lazim alal malzum. Kalau itu pada kita namanya apa? Ilah alal ma'lul. Nah, ini bedanya keadaan kita. Artinya bedanya keadaan yang keduanya itu diciptakan dengan keadaan yang keduanya tidak diciptakan. Kalau adanya pada Allah, gimana keduanya? Lazim malzum, nggak diciptakan. Kalau adanya pada kita, kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan pendapat ini kita mengakui bahwa seluruh keadaan kita diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang muncul dengan sendirinya. Tidak ada yang muncul dengan sebab yang lainnya tanpa diciptakan oleh Allah. Enggak ada. Semuanya dimunculkan oleh Allah. Ini pendapat ini harus menjadi pedoman kita. Jangan geser dari pendapat ini, jangan keluar dari pendapat ini hingga sampai nanti mati pula dengan keyakinan seperti ini, sesuai keyakinan para pendahulu kita ahlu sunnah wal jamaah. Kamu keluar dari keyakinan ini, kamu keluar pula dari ahlu sunnah wal jamaah. Artinya pembuktian pendalilan ahlu sunnah dari sifat-sifat ini diambil dari mana? Ya dari zahirnya keadaan makhluk. Karena kita mengambil pedoman Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi apa yang kita pandang dari keadaannya makhluk ini menjadi alamat memandang keadaan Allah. Hanya saja nanti kita mukhalafahkan, gitu loh. Kalau Allah itu zat, kita zat, sama dong. Iya, tapi zatnya Allah wajib, zatnya Allah tidak bertempat. Kita juga zat, tapi zatnya jaiz, zatnya kita bertempat. Itu makna mukhalafahnya begitu. Jadi jangan sampai nanti keadaan itu menjadi sebuah keadaan yang nggak bisa kita bedakan, atau cara membedakannya menghilangkan, itu mah berbahaya. Jadi ahlu sunnah melihat pembuktian ini semua dilihat dari arah apa yang nyata yang terjadi pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan ini semua itu enggak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah itu enggak ada menciptakan apapun sia-sia, enggak ada. Yang diciptakan Allah pasti di dalamnya mengandung hikmah. Maka pengkaitan ini oleh Allah juga ada hikmah.
Akal menilai memang harus begitu keadaan sesuatu. Nggak bisa sesuatu kok zat doang, itu nggak bisa kata akal. Kata Mu'tazilah bisa. Ya memang bisa, wong akal kamu soak ya begitu. Hah? Contohnya apa soak itu? Contohnya begini. Ada orang punya mata, tapi yang dilihat semuanya merah semua. Nggak bisa lihat selain merah. Artinya ngelihat hijau ya merah, ngelihat kuning ya merah, lihat hitam. Kayak contohnya kamu lihat TV, TV-nya warnanya rusak. Coba kalau kamu lihat TV, TV itu kan 3 warna pokok, R, G, B, red, green, blue. Satu warna ini putus, kuning semua, bisa hijau semua. Hah? Itu mau yang muncul Jokowi ya kuning, yang muncul UAS ya kuning, yang muncul HRS ya kuning. Sudah nggak lihat-lihat ya, apa aja kuning. Berarti matanya konslet, matanya ada yang rusak, hingga dia bisa menemukan sesuatu tanpa keadaan yang lainnya. Ini sesuatu yang terjadi pada Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ketika dia bisa menerima ada zat tanpa sifat, itu berarti cara mikirnya konslet, cara mikirnya rusak. Ada mata tapi hanya menerima satu warna. Semua yang muncul warnanya itu aja. Ini kan rusak. Harus begini, yang nggak begini rusak malah kata dia. Kata dia begitu, kan repot. Ada orang yang matanya rusak menghukumi yang matanya nggak rusak. Nah sekarang kalau mau diukur, mau dikontrol yang benar yang mana, repot. Itu sama kayak dokter di rumah sakit jiwa sama pasiennya. Kata pasiennya kamu dokter gila, kata dokternya kamu pasien gila. Nah, lah yang aneh nanti ketika dokternya sendiri pasiennya banyak, dokternya ikut gila. Ini yang gila itu saya apa dia gitu. Kayak cerita Abu Nawas. Abu Nawas nggak punya duit, mau jual kambing ke pasar. Sampai mau jual keledai. Sampai di jalan ditanya, "Oh, kambingnya bagus loh, Pak. Ini keledai. Mau saya jual ke pasar." Kambing kok dinaikin? Kalau keledai dinaikin. Ini keledai, bukan kambing. Oh ya sudah, terserah kamu. Jalan lagi. Sampai tengah jalan, mau dijual berapa, Pak, kambingnya? Ini keledai, bukan kambing. Sampai di pasar, berapa harga kambingnya, Pak? Bingung dia, ini keledai apa kambing? Kompak sepasar ngomong itu kambing. Dan dia pusing, ini kambing apa? Nah, itu begitu. Orang matanya rusak mau ngukumin yang matanya sehat. Mu'tazilah yang akalnya nggak normal mau ngukumin yang akalnya normal. Lah, kalau Mu'tazilah sedunia, kamu jadi Mu'tazilah akhirnya. Ini yang waras saya apa dia gitu. Saking banyaknya mereka hingga yang waras jadi ikut. Kayak kamu kalau jadi dokter di rumah sakit jiwa, hati-hati, harus punya ini fondasi yang kuat. Yang waras saya, yang waras. Ngomong serumah sakit ngomong dokter gila kan repot. Saya mau ngomong kamu gila, saya sendirian. Ini keadaannya begitu. Jadi
kamu harus hati-hati kalau ketemu sama orang-orang Mu'tazilah. Bisa-bisa nanti kamu yang mengikuti pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka banyak. Nah, ketika banyak membingungkan kamu yang waras. Nah, bayangkan, wong keledai diomong kambing. Gara-gara apa? Sepasar ngomong kambing. Akhirnya apa kata Bu Nawas? Ya sudah, ini kambing saya mau saya jual. Ini kambing. Lah gitu. Ini keledai, enggak, saya enggak beli keledai, saya mau beli kambing aja. Ini kalau saya ngomong keledai enggak laku. Kalau saya ngomong kambing saya gila. Udah kambing aja lah, yang penting dapat pulus. Itu orang. Ini buat gambarannya. Jadi harus hati-hati ini. Jangan sampai kamu keserempet jadi Mu'tazilah hanya gara-gara kamu sedikit, mereka banyak, kamu yang keder. Jadi walaupun kamu satu, sedunia kafir semua, kamu harus tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai jangan sampai geser dari ini, jangan apa namanya itu dipikir ulang, nggak usah. Ntar saya pikir ulang, nggak ada. Lu yang pikir ulang. Jadi ini sudah jadi pendapatnya ulama. Pemikiran ini dicocoki oleh akalnya orang sedunia, gitu loh. Yang nyocoki bukan akalnya orang biasa, akalnya alim ulama. Lah, adapun pendapat Mu'tazilah yang mencocokinya nggak ada alim ulama yang tersohor, nggak ada. Semua orang-orang yang tersohor, ulama yang diakui keulamaannya oleh penduduk dunia, semua berpendapat dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Kamu maunya siapa? Begitu aja. Dari mufassirin, muhaddisin, dari para ahli nuhat, pada ahli sejarah, semua ahli fikihnya, semua berpendapat dengan pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi mereka ini sudah berpedoman dengan pedoman Imam Asy'ari sejak zaman salafuna soleh. Kapan salafuna soleh? Salafuna soleh orang yang hidup pada kurun 300 Hijriyah. Jangan dibatasi, batasnya pokoknya terakhir Imam Ahmad bin Hambal tahun 250, setelahnya nggak ada. Oh, nggak begitu. Kurunnya adalah 300 Hijriyah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Hingga siapapun yang hidup di kurun itu, mereka menjadi salafuna soleh. Begitu loh. Imam Syafi'i di kurun itu, Imam Ahmad di kurun itu, Imam Hambali di kurun itu, Imam Bukhari di kurun itu, Imam Muslim sampai Imam Asy'ari di kurun itu, Imam Maturidi di kurun itu, ahli tafsir kita Imam Jalalain di kurun itu. Jadi semua yang menjadi pedoman kita hidupnya di kurun salafuna soleh. Lah, siapa orang yang hidup di zaman itu? Orang yang hidup di zaman itu semuanya orang-orang istimewa, yang pengetahuan agamanya istimewa, yang mereka bisa menghafalkan jutaan hadis, bisa ngerti tafsir, bisa ngerti segala macam keilmuan agama. Hingga kalau kita melihat keadaan mereka ketika mereka memutuskan satu orang jadi pedoman hukum, itu disepakati oleh seluruh orang alim, bukan yang nyepakati orang awam kayak kita. Voting suara terbanyak itu kepepet namanya. Nggak ada lagi pedoman hukum, nggak ada pedoman ilmu. Mereka nggak begitu. Mereka menyepakati Imam Syafi'i sebagai salaf. Kenapa? Karena kemampuan ilmunya nggak tertandingi pada masa itu, diakui oleh seantero dunia pada masa itu. Semua bisa mendapatkan solusi dari semua permasalahan dijawab oleh Imam Syafi'i. Tandanya ini bukan orang yang biasa, hingga diangkat sebagai mujtahid.
Sampai pula Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diangkat sebagai mujtahid. Jadi kita selesai bicara tentang sifat ma'nawiyah. Yang sifat ma'nawiyah ini didalili dengan adanya sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani itu ada 7, maka sifat ma'nawiyah juga ada 7. Kenapa kok cuma 7, Bib? Enggak lebih. Akal kita hanya sanggupnya segitu, nggak sanggup nilai lebih. Sama aja kayak kamu, kenapa sih not itu cuma do re mi sampai 7 nggak lebih? Kok nggak 10 not gitu, apa 21 not gitu? Nah, memang namanya akal manusia sanggupnya segitu, bukan not cuman segitu, bukan. Not ya nggak segitu. Kayak warna itu dulu kita beli pensil warna isinya berapa? 12 pensil warna dulu 24. Apa aja tambahannya, lu hitung warnanya coba. Warna hidup ini. Jangan warna janda lu masukin, itu ada warna janda, ada warna Abu. Sekarang TV itu bisa menampilkan ribuan warna, gitu loh. Jadi bukan terus kemampuan cuma segitu, terus hanya adanya segitu, bukan. Akal kita hanya mampunya segitu. Kalau nanti ditunjukkan lebih dari itu, ya bisa saja. Wong hakikatnya nggak cuma segitu. Sifat Allah itu nggak terbatas. Adapun akal nemunya cuma 7 sifat ma'ani karena keterbatasannya akal. Jadi 7 sifat ma'ani ini lazim dengan adanya 7 sifat ma'nawiyah. Kedua-duanya lazim malzum, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, kedua-duanya tidak saling mendahului. Kedua-duanya tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kita kaji, maka ini menutup dari pembahasan kita tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembicaraan ini menunjukkan sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci. Kenapa kok terperinci? Karena terperincinya sifat Allah itu 20. Terperinci dibicarakan wujud, qidam, baqa, jumlahnya ada 20. Semua yang 20 sudah kita bicarakan. Berarti kita sudah bicara sifat-sifat Allah secara terperinci. Adapun kemudian diwajibkan juga kepada orang-orang mukallaf agar mengimani sifat Allah pula secara ijmal atau secara global, secara garis besar. Apa yang diimani? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib baginya bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Nah, kalau sifat yang tidak terbatas, bisa nggak kita omong satu persatu? Ya nggak bisa, wong nggak terbatas. Wong kamunya terbatas. Mau bahas sesuatu terperinci yang tidak, ya nggak bisa. Mestinya kalau mau kita perincikan, ya yang terbatas juga. Batasannya ada 20. Itu batasan terperinci yang bisa kita bicarakan. Tapi sifat Allah tidak hanya 20. Maka kalau orangnya sifat Allah kok 20, bukan Allah sifatnya 20.
Tapi akal kita hanya mampunya menangkap 20 sifat. Kenapa kok begitu? Ya sebatas kemampuan akal. Kalau kamu saya suruh ambil air laut, kira-kira yang sanggup kamu ambil seberapa? Semuanya bisa? 4 ember sudah. Berapa bisanya? 2 pikul. 4 ringgit nih renten. Ya bisanya tergantung alat yang kamu bawa. Kalau bawanya segayung ya segayung dapatnya. Kalau bawanya seember ya seember. Makanya bukan air laut cuma segayung kan, bukan. Bukan air lautnya seember doang, bukan. Saya bawa air laut, air gayung itu mah. Masa air laut segitu, ini sanggupnya segini doang bawanya. Bukan air laut segitu jumlahnya, bukan. Maka sifat Allah 20 ini bukan cuma 20, tapi akal kita terbatas, nemunya hanya sanggup 20. Adapun yang wajib kita imani, sifat Allah tidak terbatas. Itu loh. Jadi sifat kesempurnaan Allah wajib kita imani tidak terbatas, dan yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Bersifat dengan sifat kekurangan. Itu mustahil. Semua sifat kekurangan yang tidak terbatas, semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat mustahil yang terbatas, yang sanggup dipahami akal, jumlahnya berapa? 20. Kebalikan dari yang wajib 20. Jadi wajibnya ada 20, mustahilnya juga ada 20. Itu terperinci kita bicarakan, terperinci kita bahas. Maka sudah selesai 40 sifat itu kita bahas, yang wajib dan yang mustahil. Tapi wajib diimani pula. Yang tadi kita bahas itu hanya terbatas sekemampuan akal. Sedangkan sifat Allah secara hakikat jumlahnya tidak terbatas. Dan yang tidak terbatas itu akal hanya mau mengatakan pokoknya sifatnya Allah banyak. Akal hanya tahu begitu, bukan terus banyaknya berapa. Ya nggak sanggup akal menjangkaunya, nggak sanggup akal memerincikannya. Kalaupun kamu pakai kalkulator, paling keluarnya apa? Error. Apalagi keluarnya? Rusak mesinnya, langsung jeblok kata orang. Ketidakmampuan akal kita untuk mencapai kesempurnaan segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi pedoman kita. Maka kenapa anak-anak kita sejak awal sudah kita suruh ngapalin wujud qidam baqo, karena itu menjadi pokok cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita lihat di musola udah jarang, di majelis-majelis taklim udah jarang. Padahal walaupun jarang yang membahasnya, kalau sifat-sifat itu masih dinazomkan, disyairkan, dibacakan, akan tampak terus di mana cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tempat-tempat yang kita kepingin di situ jadi benteng-benteng Ahlus Sunnah, sampaikan sifat-sifat ini. Ini membentengi Ahlus Sunnah. Wahabi minggir aja udah pokoknya. Mu'tazilah minggir, Syiah minggir, gak akan mau berkumpul dengan kita, gak mau ketika kita menyampaikan ini. Tapi ketika sudah kita gak menyampaikan ini jalannya mereka masuk, jalannya mereka menarik kita menjadi Mu'tazilah, menjadi Wahabi, menjadi Syiah. Kenapa? Sudah gak ada pedoman Ahli Sunnah lagi pada diri kita. Kalau cuma tahlilan, maulidan, mereka bisa mengolah itu. Mereka bisa mengatur itu semua hingga tampaknya seperti Ahli Sunnah wal Jamaah. Kayak Muhammadiyah sudah mulai bikin maulidan. Tapi acaranya apa? Duduk di kursi, cerita sejarah Nabi, nggak pakai baca rawi
maulid. Ya, berarti ada maulidnya kan? Syiah apalagi paling getol bikin maulid, Mu'tazilah. Ini kalau kita mau pakai ciri itu bisa dimanipulasi, tapi yang nggak bisa ini. Makanya ini jadi pedoman kita sejak zaman salafuna soleh. Jangan tinggalkan pedoman ini sampai nanti anak cucu generasi kita, insya Allah. Jadikan ini sebagai pedoman kita sampai selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya selamat di dunia sampai akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang sejalan dengan para salaf, para ulama. Mereka bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Besok perjumpaan yang akan datang kita akan masuk pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة وصلنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.